Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami kelompok Lakir akan membawakan materi tentang instrumen non-tes. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Ahmad Syudi, dan yang kedua ada Mujil Lestari, yang ketiga ada Elsa Siti Amelia, yang keempat ada Anggun Rihoyuni, yang kelima ada Indah Sari Pratiwi, yang keenam ada Putri Liza Melinda, dan yang terakhir ada Retna Dwi Pratiwi. Instrumen non-tes merupakan cara penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Menurut Dwi Widyoko 2009, teknik evaluasi non-tes biasa digunakan untuk mengukur soft skill, meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan lain-lain. Apa yang dikerjakan oleh siswa secara menyeluruh. Dalam perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diamati oleh panca indera, bersifat konkret dan dapat diukur dengan alat pengukur non-tes. Karena perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat dikerjakan dapat diamati lebih konkret, situasi pengukurannya sangat bergantung pada situasi di mana perubahan tingkah laku individu itu muncul. Oleh karena itu, situasi pengukuran yang seragam sulit dipersiapkan. Suatu pengukuran dengan alat pengukuran non-tes terjadi dalam situasi yang kurang distandarisasikan, seperti waktu pengukuran yang tidak sama atau seragam bagi semua siswa, tata tertib yang tidak ketat. Alat pengukuran non-tes berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab secara sengaja dalam situasi yang kurang distandarisasikan, dan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar yang dapat diamati secara konkret dari individu atau kelompok. Ada berbagai macam jenis-jenis non-tes. Di sini ada 6, seperti observasi, kuesioner atau wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan checklist. Untuk observasi sendiri terbagi jadi 3, langsung, tidak langsung, dan partisipasi. Kuesioner terbagi jadi 2, berstruktur dan tidak berstruktur. Skala dibagi 3, penilaian, sikap, dan minat. Selanjutnya, saya Mujil Lestari akan menjelaskan mengenai bagan partisipasi. Bagan partisipasi adalah salah satu bentuk teknik evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik melalui daftar keikutsertaan atau keaktifan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bagan partisipasi ini sangat berguna untuk mengamati peserta didik pada saat diskusi. Di sini sudah kami sediakan contoh penyusunan bagan partisipasinya. Selanjutnya ada daftar checklist. Daftar checklist merupakan salah satu bentuk penilaian yang berisi daftar-daftar perilaku atau kegiatan yang biasa dilakukan seorang peserta didik. Kemudian guru menilainya dengan memberikan tanda centang terhadap aspek-aspek perilaku tersebut sesuai dengan fakta yang ada pada diri peserta didik. Nah, di sini penilaiannya guru hanya memberikan centang saja. Nah, dari sini bisa kita lihat daftar cek sebagai alat evaluasi mempunyai fungsi. Yang pertama itu daftar cek ini memudahkan evaluator dalam mengumpulkan data karena hanya memberikan tanda centang terhadap aspek tertentu, sehingga proses penilaian tidak banyak memakan waktu. Yang kedua, hasil data yang diperoleh bersifat mendalam, teliti, dan luas karena item-item atau aspek-aspek yang akan dinilai telah disusun terlebih dahulu yang tentunya telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan yang dapat dicapai penilaian dengan daftar cek adalah yang pertama, daftar cek ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk tujuan orientasi, artinya data yang dikumpulkan dapat menggambarkan tingkah laku, sifat, sikap kebiasaan, serta minat peserta didik dalam kehidupannya di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, daftar cek bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, artinya data yang diperoleh mampu memberikan keterangan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat segera dilaksanakan. Selanjutnya,
ada rating scale. Rating scale adalah pertanyaan survei tertutup yang digunakan untuk mewakili umpan balik responden dalam bentuk komparatif untuk fitur, produk, atau layanan tertentu, sehingga varian dari pernyataan pilihan ganda populer yang banyak digunakan untuk mengumpulkan informasi relatif tentang topik penilaian tertentu. Nah, di sini ada contohnya rating scale seperti ini. Nah, contoh ini untuk mengukur kemampuan menulis peserta didik kelas 1 SD. Rating scale ini digunakan untuk mengukur prosedur dan hasil tulisan tangan pada contohnya ya. Nah, rating scale seperti contoh dapat disusun dengan lebih terperinci apabila dikehendaki hasil pengukuran yang lebih teliti, tetapi harus diperlihatkan bahwa rating scale yang terlalu terperinci akan membutuhkan waktu untuk menyusun alat ukurnya untuk mengukur yang akan digunakan oleh guru dalam mengobservasi kegiatan yang mencakup prosedur dan hasil kegiatan. Hendaknya guru menyusun alat ukur yang cukup sederhana, tetapi mempunyai validitas dan reliabilitas yang dapat diandalkan. Cukup sekian, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Siti Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Saya akan membahas tentang observasi. Pengertian observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan, untuk mencapai tujuan tertentu. Alat yang digunakan dalam melakukan observasi adalah pedoman observasi. Tujuan utama observasi ini untuk mengemukakan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan, dan untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, serta faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Ada beberapa karakteristik dari observasi, di antaranya mempunyai tujuan, bersifat ilmiah, terdapat aspek yang diamati, dan terakhir ada praktis. Slide selanjutnya, pedoman observasi praktik mengajar. Pedoman observasi praktik mengajar. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar yang baik dan benar. Di sini terdapat tabel pedoman observasi praktik mengajar. Di dalam tabel ini ada nama, mata pelajaran, pokok bahasa, kelas atau semester, hari dan tanggal, dan yang terakhir kompetensi guru. Yang selanjutnya ada nomor, aspek-aspek yang diobservasi, skala nilai, dan keterangan. Di dalam aspek-aspek yang diobservasi ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada tahapan orientasi. Di tahapan ini ada empat tahapan. Yang pertama pembukaan, yang kedua mengabsen peserta didik, yang ketiga mengemukakan tujuan, dan yang keempat apersepsi. Untuk di tahap yang kedua ada tahap inti. Di tahap inti ada 5 tahapan. Yang pertama mengemukakan pokok-pokok materi, yang kedua menjelaskan materi, yang ketiga memberi contoh dan stimulasi, yang keempat ada penggunaan multimetode dan media, dan yang kelima ada kejelasan bahasa. Tahap yang ketiga ada tahap kulminasi. Tahap yang ini ada 2, yaitu merangkum materi dan penilaian. Dalam setiap aspek-aspek yang diobservasi ini, kita bisa memberikan skala nilai. Kita bisa memberi tanda checklist pada skala nilai tersebut, apakah A, B, C, D, atau E. Di slide selanjutnya, yaitu ada 3 jenis observasi.
Satu, observasi partisipan, di mana pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, ada observasi sistematik, merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga, ada observasi eksperimental, merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Observasi jenis ini memungkinkan evaluator untuk mengamati sifat-sifat tertentu dengan cermat. Sekian, terima kasih. Wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Terus di sini terdapat 2 jenis wawancara yang bisa digunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama itu ada wawancara terpimpin atau dikenal dengan wawancara sistematis. Terus yang keduanya ada wawancara tidak terpimpin yang sering dikenal dengan wawancara sederhana atau wawancara bebas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik yang jawabannya diberikan secara lisan dan spontan. Terus di sini ada kisi-kisi pedoman wawancara, itu ada masalah, tujuan, pertanyaan, dan bentuk pertanyaan. Selanjutnya itu ada format pedoman wawancara, itu ada aspek-aspek yang diwawancarai, terus ringkasan jawaban dan keterangan. Dan selanjutnya itu ada angket atau kuesioner. Contoh dari angket atau kuesioner ini identitas responden, itu ada nama, usia, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya itu ada petunjuk pengisian angket atau kuesioner. Sebelum pengisian angket, terlebih dahulu bacalah pernyataan dengan baik dan benar. Isilah jawaban yang sesuai dengan yang dialami dan keadaan yang sebenarnya. Nah, di situ selanjutnya ada keterangannya. Untuk SL itu selalu, SR itu sering, KD itu kadang-kadang, JR itu jarang, TP itu tidak pernah. Di sini ada contohnya. Pernyataannya itu, saya menganggap diri saya berharga. SL berarti selalu. Saya Indasari Pratiwi di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya, peserta didik memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ada yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, sebagai guru, menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus. Yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya? Dalam melakukan studi kasus ini, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpulan data. Adapun salah satu alat yang dapat digunakan oleh guru yaitu deep interview atau melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan, dan kebutuhan perkembangan kesehatan atau lain sebagainya. Yang kedua ada insidental. Insidental adalah catatan-catatan tentang peristiwa sepintas yang dialami oleh peserta didik secara perseorangan. Catatan tersebut belum berarti apa-apa terhadap penilaian seseorang, namun dapat menjadi petunjuk yang berguna apabila dihubungkan dengan data-data. Berikut contoh di bawah mengenai insidental. Yang ketiga ada sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok, sehingga sosiometri merupakan alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari murid-murid dalam suatu kelas, yang meliputi struktur hubungan individu, suatu susunan antar individu, dan arah hubungan sosial.
Sehingga dengan demikian seseorang guru dapat mengetahui bagaimana keadaan hubungan sosial para tiap-tiap anak dalam suatu kelompok atau kelas. Sosiometri ini sebagai alat penilaian non-tes sangat berguna bagi guru dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk menentukan kelompok dalam menentukan kelompok kerja atau pembagian tugasnya. Yang kedua, untuk pengarahan dinamika kelompok. Yang ketiga, untuk memperbaiki hubungan dalam kelompok dan memberi bimbingan kepada setiap anak. Dan ini ada contoh mengenai sosiometri. Di dalam tabel ini, contohnya ada 10 peserta didik, ada 20 peserta didik, diantaranya mereka semua harus memilih siapa teman yang paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melinda. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai inventory. Inventory ini adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Dari pernyataan tersebut, individu diminta untuk memilih mana pernyataan yang cocok dengan dirinya. Inventory ini adalah metode untuk memahami individu dengan memberikan sejumlah daftar pernyataan yang harus dipilih responden sesuatu keadaan dirinya. Nanti untuk jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan oleh pengumpul data tentang keadaan responden dan responden memahami diri. Inventory ini tergolong laporan diri. Nanti untuk tujuan inventory ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk memahami tingkah laku siswa. Data yang cocok dikumpulkan dengan metode inventory ini adalah tentang temperamen, karakter, penyesuaian diri, sikap, minat, kebiasaan, gambaran diri, dan jenis masalah. Dalam pedoman penilaian Dekninas tahun 2006 dikemukakan bahwa keterkaitan antara kognitif, afektif, dan psikomotor dalam penilaian dapat divisualisasikan pada tabel berikut. Dapat dilihat di tabelnya. Selanjutnya mengenai reward dan punishment. Ini merupakan pemberian penghargaan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam daftar cek pemberian penghargaan oleh guru kepada peserta didik, itu di sini ada daftarnya, dapat dilihat di slide berikut. Terima kasih. Reward dan punishment, pemberian penghargaan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan perhatian, motivasi, semangat, dan kemudian belajar, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif menjadi tingkah laku produktif sehingga peserta didik menjadi aktif dan produktif dalam belajar. Guru dapat meningkatkan perannya dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan cara berikut, seperti menciptakan lingkungan belajar yang merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan penguatan dalam bentuk penghargaan terhadap tingkah laku peserta didik, mengembangkan rasa ingin tahu dengan kegemaran peserta didik. Selanjutnya ada skala sikap atau attitude skill. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang maupun berupa objek tertentu. Sikap mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya. Guru perlu mengetahui norma-norma yang ada pada peserta didik, bahkan sikap peserta didik terhadap dunia sekitarnya, terutama terhadap mata pelajaran di lingkungan sekolah. Salah satu cara atau model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pertanyaan-pertanyaan yang positif saja, tetapi memilih juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Untuk membuat skala Likert dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih variabel yang efektif untuk diukur. 2. Membuat pernyataan tentang variabel efektif yang akan diukur. Yang ketiga, mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Selanjutnya, menentukan jumlah gradual dan frasa atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Selanjutnya, menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi pilihan atau menjadi sebuah alat penilaian. Selanjutnya, melakukan uji coba, kemudian membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik, dan yang terakhir melaksanakan penilaian. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada
Kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.